Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan memasuki sesi kedua dari topik tentang Rasul Paulus ini. Sesi kedua mengangkat tema pengalaman ketidakberdayaan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, hal-hal apa yang bisa menjadikan pengalaman ketidakberdayaan menjadi pengalaman iman yang meneguhkan perjalanan hidup kita. Selamat menyaksikan, selamat merenung, selamat berdoa. Terima kasih. Kali ini kita ingin melihat pengalaman ketidakberdayaan yang tampak yang dirasakan oleh Paulus menurut Kisah Para Rasul dan kemudian menurut surat-suratnya. Kadang-kadang informasinya berbeda-beda, tetapi itu kita abaikan untuk sementara, itu masuk di dalam bidang ilmu tafsir. Saya mulai dengan Kisah Para Rasul. Yang pertama, mesti kita ingat adalah sebelum Paulus berjumpa dengan Kristus, dia adalah orang yang sungguh-sungguh sangat istimewa. Sangat istimewa. Dalam usia yang sangat muda, usia 25, 26, 27 tahun, sudah dipercaya oleh pimpinan-pimpinan agama untuk mengambil peranan yang penting. Dia pergi ke Damaskus dengan membawa surat untuk menganiaya. Tentu saja ini harus dimengerti juga dengan latar belakang pada zaman itu, tetapi baiklah itu kita lupakan sebentar. Saya hanya mau mengatakan Paulus adalah orang yang hebat. Yang pertama, kalau saya ambil Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 5. Menurut Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 dikatakan begini. Aku adalah orang Yahudi. Yahudi itu artinya orang yang dikasihi oleh Allah. Yahudi dari kata Yahid, dalam bahasa Indonesia Wahid, itu selalu nomor satu. Pak Abdul Rahman Wahid itu adalah pasti orang nomor satu di dalam keluarganya. Kalau tidak nomor satu pasti namanya lain. Jadi mengatakan diri aku orang Yahudi, itu sama dengan mengatakan aku ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah. Itulah keyakinan orang Yahudi. Kalau kepada mereka ditanyakan, lah kalau Anda orang-orang yang paling dikasihi Tuhan, lah kami-kami ini yang bukan Yahudi lalu siapa? Mereka dengan bangga akan mengatakan, kalian diciptakan oleh Allah untuk kayu bakar neraka. Jadi mengatakan aku orang Yahudi itu dengan kebanggaan yang bukan main. Terus, lahir di Tarsus. Tarsus itu adalah pusat kebudayaan Yunani. Jadi dengan mengatakan aku lahir di Tarsus, itu sama dengan mengatakan saya ini orang kota, orang terdidik. Bukan seperti yang lain-lain orang kampung. Hebat. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah rabi Yahudi, salah satu yang paling terkenal. Paulus adalah orang seperti itu, hebat. Pada waktu masa mudanya. Dan kemudian dia juga mengatakan di tempat lain, bab 22 ayat 25. Babnya masih sama, ayatnya 25. Ketika dia mau diadili di Yerusalem, dia menolak, tidak mau.
Karena kalau dia diadili di Yerusalem dengan pengadilan Yahudi, hukumannya jelas hukuman mati. Karena dia dianggap menajiskan bait Allah. Seperti Yesus. Yesus itu tuduhannya yang membuat dia dihukum mati karena itu menajiskan bait Allah. Paulus sama, dia datang ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, membawa muridnya yang bukan Yahudi, najis. Tetapi pada ayat 25, dia mengatakan begini, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Romawi? Jadi rupanya Paulus itu mempunyai 2 KTP. Dan yang menyelamatkan dia dari hukuman mati di Yerusalem adalah karena dia warga negara Romawi terhormat. Oleh karena itu, nantinya dia mau naik banding kepada kaisar. Tanpa itu dia habis di Yerusalem. Itu waktu masa mudanya menurut Kisah Para Rasul. Dididik Gamaliel, lahir di Tarsus, orang Yahudi, dan sampai akhir dia berpegang pada pasportnya yang menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Roma. Maka dia naik banding, dan itulah yang dikatakan pada bab 25 ayat 11 dari Kisah Para Rasul. Ayat 11 dikatakan begini, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Sudah, tidak bisa apa-apa. Sidang tidak dilanjutkan sampai dia dibawa ke Roma. Itu menurut Kisah Para Rasul. Siapa Paulus itu? Orang hebat sebelum berjumpa dengan Kristus menurut ukuran politik keagamaan pada zaman itu. Di dalam suratnya, dia juga mengatakan hal yang sama. Di dalam suratnya kepada orang Filipi, bab 3, ayat 4 sampai 6. Nanti bisa dicari sendiri, dibaca sendiri untuk memperdalamnya. Saya bacakan di mana istimewanya pengakuan itu. Filipi bab 3 ayat 4 sampai 6. Ini kelihatan sombongnya Paulus waktu itu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Hebat kan? Tidak ada yang mengalahkan dia di dalam hal-hal lahiriah. Nanti kalau berkelahi atau berdebat, berkonflik dengan rasul-rasul yang lain, kalau berdebat dia pasti menang karena memang mempunyai ilmu yang macam-macam. Saya bacakan ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Menunjukkan bahwa dia seorang Yahudi yang taat. Dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin. Siapa Benyamin ini? Benyamin ini adalah nenek moyangnya Raja Saul. Kita semua tahu Raja Saul, raja pertama di kerajaan Israel. Jadi dengan mengatakan aku dari keturunan dari suku Benyamin, Paulus mengatakan aku ini keturunan raja loh. Yang lain-lain kan petani ikan di Galilea. Dia raja, keturunan raja. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita semua tahu orang Farisi itu orang kelompok yang mampu mentaati detail-detail segala macam aturan di dalam lingkungan Yahudi. Yang lain-lain tidak. Tentang kegiatan. Sebutannya kalau disuruh mengisi kegiatannya apa? Penganiaya jemaat.
bukan main kegiatannya, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Hebat. Bukan tidak berdaya, tetapi maha kuasa dia pada usia yang masih sangat muda. Jadi dari pendidikan, dari paspor, dari status sosial, dari status keagamaan, sempurna. Nah, apa yang terjadi ketika dia atau sesudah dia berjumpa dengan Kristus? Terbalik-balik dunianya. Kita mau melihat informasi dari Kisah Para Rasul. Betapa Paulus yang ketika muda mempunyai status lengkap seperti itu, boleh dikatakan dijungkir. Orang Jawa mengatakan dijantur, kepalanya itu kakinya dipegang, kepalanya di bawah. Kita lihat beberapa ayat di dalam Kisah Para Rasul. Bab 9. Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 23 sampai 25. Sesudah berjumpa dengan Kristus, hidupnya berbalik. Dia menjadi orang yang paling dibenci oleh sesama bangsanya. Ayat 23 mengatakan begini, beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Jadi belum apa-apa, sudah mengalami yang seperti ini. Yang dulunya berkuasa, sekarang menjadi korban. Akan dibunuh. 1. Silahkan membayangkan, kalau seseorang mempunyai status seperti itu, maha kuasa, tiba-tiba nasibnya berbalik. Rasanya seperti apa? Kemudian ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba. Ini harus dirasa-rasakan kata ini. Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini jatuh ke dalam jurang. Dulunya dipercaya oleh siapapun, membawa surat kepercayaan kemana-mana. Sekarang dia tidak dipercaya, ditakuti. Selain akan dibunuh, ditakuti, tidak percaya. Pengalaman yang sangat berat rasa-rasanya bagi Paulus. Kemudian akhirnya toh dia diterima di Yerusalem berkat jasa seorang kawan, saya sebut namanya Barnabas, itu ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia. Mengenai dia nanti kita bicarakan pada bagian yang kedua. Nah, yang kemudian yang juga kalau dibaca dengan perasaan, ayat-ayat ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan bagi Paulus. Saya baca ayat 30. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Agak tidak jelas ya. Pertama, Tarsus itu adalah tempat kelahiran Paulus. Dia di Yerusalem dianggap berbahaya oleh kedua belah pihak. Orang Yahudi menganggap dia pengkhianat, murid-murid Kristus menganggap dia berbahaya. Tidak bisa dipercaya orang ini karena dia penganiaya jemaat. Lalu dengan pertimbangan itu silahkan membaca ayat 30. Setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria, ini kota pelabuhan,
dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Itu artinya memulangkan dia, orang yang berbahaya ini. Kesimpulan seperti itu dapat kita tarik kalau kita membaca ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Pecundangnya sudah berhasil dipergikan, dikembalikan ke Tarsus, sehingga umat Tuhan merasa aman. Itu kan sering kita bisa membayangkan ya, kalau di dalam kehidupan bersama ada orang yang selalu merecoki kehidupan bersama itu, diusahakan untuk orang ini supaya pergi. Nah, ketika orang pergi, orang itu berhasil dipergikan, semuanya merasa lega. Itulah yang dialami oleh Paulus. Dulu diterima di mana-mana sebagai orang hebat, orang yang mempunyai wibawa, orang yang mempunyai status sosial macam-macam, sekarang dipergikan. Kemana perginya? Ke Tarsus. Karena tidak ada tempat lain yang mau menerima dia. Mau dikemanakan orang ini? Pulangkan saja pada ibuku, kan gitu ya nyanyian itu. Itulah nasib Paulus. Dan dia di Tarsus, dia tidak tahu apa yang dia buat. Karena dari mana-mana salah. Dari pihak orang Yahudi pengkhianat, dari orang lingkungan murid-murid Kristus, dia dianggap berbahaya. Kalau kita bertanya sekarang kepada Bapak Paulus ini, Bapak Paulus, apa yang Anda lakukan sesudah Anda dipulangkan ke Tarsus itu? Saya membayangkan dia menjawabnya dengan bagaimana ya, saya bayangkan mengingat kesedihannya. Ini masa-masa yang sangat gelap bagi Paulus, tidak tahu apa yang dikerjakan, dan ini bukan bulanan. Dia kembali ke Tarsus sebelum diambil artinya dipercaya lagi untuk masuk di dalam formasi, itu sekitar 7-8 tahun. Tidak ada berita apapun mengenai hal itu, baik di dalam surat Paulus maupun di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kita bisa membayangkan itu adalah masa yang sangat-sangat gelap di dalam hidup Paulus. Nanti kalau kita berjumpa pribadi dengan dia, kita tanya apa pengalamannya. Itu dari Kisah Para Rasul. Dan tentu nanti kita bisa membaca dari bab 9 sampai bab 28, ketika dia sudah mulai berkarya, itu nasibnya sungguh jelek. Diterima di sini, ditolak di situ, diterima di sini, ditolak di situ, terus harus berpindah-pindah tempat. Tetapi ditolak itu bukan sekedar ketidakberdayaan, tetapi itu kesempatan sehingga dia bisa pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Sampai dia ditangkap di Roma, ditangkap di Yerusalem, dibawa ke Roma sebagai tawanan. Ini juga menarik. Kalau membaca Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul itu menampilkan Paulus mulai bab 9, tetapi Paulus sendiri baru tampil mulai bab 13. Nah, Kisah Para Rasul itu selesai pada bab 28. Ketidakberdayaan Paulus itu secara berkesinambungan diceritakan mulai bab 21 sampai bab 28. Karena pada bab 21 itu ceritanya Paulus ditangkap di Yerusalem. Itu sama atau mirip sejajar dengan kisah sengsara Yesus yang panjang. Kisah sengsaranya panjang. Kisah sengsara Paulus juga panjang. Tetapi kembali lagi, itu bukan satu-satunya pengalaman kisah sengsara dan ketidakberdayaan. Kita sekarang lihat
pribadi Paulus yang tidak berdaya itu menurut surat-suratnya. Ada beberapa surat. Yang pertama, seringkali Rasul Paulus itu digambarkan sebagai seorang orator yang pandai berbicara. Kalau kita membaca kisah para rasul, kesannya seperti itu. Kalau dia berbicara, menarik, mengesankan, menggerakkan orang. Tetapi coba lihat apa yang dia tulis sendiri, kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Apa yang dia tulis sendiri di dalam suratnya yang kedua kepada orang Korintus, bab 10 ayat 1. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Coba rasakan kalimat ini. Ini tuduhan orang kepada Paulus. Paulus itu dituduh seperti ini, dicap seperti ini, memberikan kesan seperti ini. Tidak berani bila berhadapan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Ini orang Jawa mengatakan pitik kate, wani ini cedak omai. Tidak berani. Karena apa? Karena dia tidak pandai berbicara. Ayat 10, bab yang sama. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah, perkataan-perkataannya tidak berarti. Ini kan bagian ketidakberdayaan ya. Ketika seseorang tidak mampu berbicara fasih, tetapi mempunyai tugas untuk berbicara banyak, mewartakan Injil, lemah. Lebih menarik misalnya orang seperti Apolos, fasih berbicara. Dan ini Paulus diejek, kata orang seperti itu. Tidak berdaya. Kalaupun berusaha untuk berbicara yang hebat-hebat, tetap saja tidak menarik. Kadang-kadang ketidakberdayaan kecil-kecil itu memang membuat orang berhati kecil ya, tidak bisa menyanyi misalnya. Kalau menyanyi nadanya selalu fales dan sebagainya itu kan ketidakberdayaan, dilatih seperti apapun ya hasilnya kayak begitu itu. Kalau tidak dianggap sebagai pengalaman yang formatif, mempunyai makna, itu bisa membuat orang terluka batinnya. Paulus dianggap tidak bisa berbicara. Surat yang lebih menunjukkan ketidakberdayaan Paulus lagi dengan penafsiran yang bisa bermacam-macam, kita tidak mau masuk ke dalam penafsiran itu, yang dia tulis di dalam surat kepada orang Roma, bab 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dahsyat bukan main ini, pengakuan diri Paulus seperti ini. Kalau hanya tidak bisa berbicara, ini kan ringan sebetulnya ya. Tetapi ketika Paulus mengatakan ini, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini ketidakberdayaan yang bukan main besarnya. Tetapi sekali lagi, ini bukan satu-satunya pengalaman. Masih ada yang lain nanti. Itu beberapa kelemahan pribadinya, ketidakberdayaannya. Yang lain, misalnya, adalah surat kepada orang Galatia. Bab 1, ayat 1.
Ini surat kepada orang Galatia ini, kalau kita pakai kata-kata yang biasa, ditulis dengan tinta merah. Paulus sedang marah-marah besar ketika menulis surat ini. Marah karena apa? Antara lain, karena dia tidak diakui sebagai rasul. Coba, identitasnya itu ditembak. Karena Paulus memang tidak memenuhi syarat sebagai seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain, Petrus dan sebagainya itu. Tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk disebut rasul dalam arti ke-12 rasul itu adalah pernah bersama-sama hidup dengan Yesus. Paulus tidak memenuhi syarat. Maka banyak orang yang tidak mengakui, banyak pihak yang tidak mengakui dia sebagai rasul. Nah, dengan latar belakang itu silahkan baca ayat 1. Ini tidak biasa surat Paulus bunyinya kayak begini ini. Ayat pertama sudah marah, ayat pertama sudah membela diri. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Di balik kata-kata ini, dia ingin mengatakan, kalaupun kalian tidak mengakui saya sebagai rasul, Tuhan mengangkat saya sebagai rasul. Kalau itu misalnya ada pada bab 2 gitu masih lumayan. Ini pembukaan surat. Itulah kelemahan Paulus, ketidakberdayaannya, suka marah. Emosinya besar sekali. Dan saya kira kita bisa membayangkan, meskipun kita tidak seringkali tidak memahami, orang yang suka marah itu sebetulnya tidak damai dengan dirinya sendiri. Dia juga tidak suka marah-marah, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Ini Paulus mempunyai kelemahan seperti itu, rupa-rupanya. Apalagi nanti kalau kita lihat kata-katanya yang kasar-kasar dan keras-keras terhadap musuh-musuhnya. Kalau mau melihat kemarahan Paulus lagi, bisa kita lihat pada bab 2. Ayat 2, ini masalah kepergian Paulus ke Yerusalem. Dia mengatakan begini, surat ini harus dibaca dengan nada marah, kalau nadanya halus-halus tidak cocok. Dia menulis begini, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Maksudnya kalau saya dipanggil oleh Petrus, saya tidak mau datang. Itu maksudnya. Tetapi karena Tuhan menyuruh saya, maka saya pergi ke Yerusalem. Dan apa yang dia buat di Yerusalem berkelaikan dengan para rasul itu. Saya baca ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, nah sekarang, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku. Ini apa ini yang ada di balik kalimat ini? Bukan saya yang ngajak jabat tangan. Mereka itu yang ngajak jabat tangan dengan saya. Kelihatan sombongnya kan? Karena ini sedang berkelahi mereka ini. Apalagi ayat 14. Galatia bab 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Kalau kita berpikir nanti kalau ketemu sendiri gitu kan. Tapi dia omongnya sengaja di hadapan mereka semua. Nah, kata-kata coba dibayangkan ini. Itu dia berbicara kepada Kefas, kepada Petrus. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, tuh bahasa apa lagi ini? Itu kita masukkan di dalam bagian ketidakberdayaan Paulus.
Mungkin kalau dia hatinya tidak sedang panas, ya Kefasnya dia tarik ke belakang, mas, jangan begitu gitu. Tapi ini dengan sengaja saya katakan di hadapan mereka semua. Nanti tentunya mereka berdamai kembali. Itu mengenai pribadinya. Mengenai karyanya. Apakah Paulus itu selalu berhasil? Jawabannya tidak. Galatia bab 4 ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Tidak ada gunanya saya bekerja untuk kamu. Sia-sia. Dan kalau membaca di balik kalimat ini, dengan kacamata, ingat ya, ketika Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan, lalu disuruh melemparkan jala, itu kan jawabannya Simon Petrus, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Itu bukan bahasa orang mencari ikan. Kalau mencari ikan tidak dapat apa-apa itu ya nanti cari lagi. Tetapi ini adalah bahasa seorang yang diutus menjalankan perutusan, tetapi gagal dalam perutusan itu. Ini pengalaman Paulus, gagal di dalam karyanya. Satu lagi, 2 Korintus, kembali lagi ke surat Korintus bab 2 Korintus bab 1 ayat 8. Dia mengatakan apa di situ? Silahkan merasa-rasakan kalimat ini. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi ketika mulai berkarya, pengalamannya tidak nyaman-nyaman. Tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil, tetapi seperti ini. Ketika dia bergumul surat kepada orang Roma, ini ceritanya juga menarik. Paulus itu berkeliling kepada jemaat-jemaatnya untuk mengumpulkan yang sekarang kita sebut dengan istilah aksi puasa pembangunan misalnya ya. Komunitas Yerusalem kesusahan, Paulus mendengar itu, lalu dia mengumpulkan dana dari komunitas-komunitas di tempat lain. Dia sendiri yang membawa ke Roma. Apa yang dia alami di dalam perjalanan itu, saya baca surat kepada orang Roma, bab 15, ayat 30. Roma 15, 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi Roh Kudus, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Maksudnya baik, membawa kolekte untuk Yerusalem. Tetapi seperti tadi pada awal mula, oleh orang-orang Yahudi dia dianggap pengkhianat, oleh teman-temannya sendiri dia tidak dipercaya. Maka dia minta, tolong doakan aku supaya aku selamat di Yerusalem. Dan supaya orang-orang kudus itu menerima aku. Karena rupa-rupanya dia belum sangat diterima oleh orang-orang Yerusalem itu. 2 ayat yang terakhir. Pada masa tua pun, Paulus itu tidak bebas dari ketidakberdayaan itu. Saya kutip surat kedua kepada Timotius, bab 4,
ayat 9 dan seterusnya. Ketidakberdayaan lagi. Silahkan membayangkan Paulus ada di dalam penjara menulis surat ini kepada Timotius. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Coba rasakan, Paulus yang kesepian pada masa usianya sudah banyak. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Lukas, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Dan bawalah dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Silakan membayangkan pada masa yang sudah banyak usianya itu masih menulis seperti ini. Tetapi kemudian yang juga bisa menggambarkan kemanusiaannya dia adalah ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Di pada masa tuanya dia masih ingat. Ada luka batin di dalam batinnya. Ada orang yang masih diingat namanya yang telah berbuat jahat kepadanya. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Coba silakan membayangkan, ini kan mengutuk ini. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia dan selanjutnya. Jadi sampai akhir Paulus itu mengalami ketidakberdayaan. Pada awal dia mulai berjumpa dengan Kristus, sudah tidak berdaya, dan masa gelap itu 7 tahun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Baru kemudian diselamatkan. Selama pelayanannya gagal, tidak selalu berhasil. Watak pribadinya menjadi ketidakberdayaan, susah diatasi. Masa seniornya mengalami hal-hal yang seperti ini. Lengkap. Itulah ketidakberdayaan yang sebagai kesimpulan, saya mau baca suratnya yang kedua kepada orang Korintus, bab 2 ayat 4. Dia mengatakan begini, dia menulis begini, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Jadi kalau mau membaca sendiri betapa hidup dan pelayanan Paulus itu memuat atau mengandung ketidakberdayaan, silahkan baca utuh 2 Korintus. Ini yang disebut surat air mata. Jadi semua penderitaan Paulus diungkapkan di situ. Ini saudara-saudara sekalian, ketidakberdayaan Paulus yang formatif. Kalau hanya tidak berdaya, habis dia. Tidak ada seorang pun sekuat apapun, hanya mengalami ketidakberdayaan. Kita masih ingin melihat 2 pengalaman formatif yang lain, yaitu persahabatan dan pengalamannya akan Allah. Untuk kesempatan yang lain. Kita telah menyaksikan sesi kedua tentang pengalaman ketidakberdayaan. Kita bisa merasakan bagaimana inspirasi Rasul Paulus meneguhkan pengalaman setiap manusia, setiap umat beriman. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya, sesi ketiga, yang mengangkat tema sangat menarik, yaitu pengalaman persahabatan. Persahabatan dengan sama, persahabatan dengan Tuhan, dan sebagainya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih.